Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya, pertolongannya, sehingga dengan itu kita sanggup untuk menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita masih bisa kokoh tegak di atas agama Islam dan di atas kewajiban yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Karena tidak mungkin kita bisa melangkah sedikit pun tidak di atas agama ini, melainkan itu semua murni atas pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita di dalam membaca kitab Asyrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar di dalam mendidik anak, ya, sesuai bagaimana yang datang dari syariat Islam. Kita telah membahas pilar sampai ke 7, kemarin kita belum selesai, ya. Terakhir kita membahas pilar yang ke-7, yaitu adalah ar-rifq wa rahmah. Dan sebelumnya kita juga telah membahas tentang pilar yang itu juga sangat penting, yaitu adalah berlaku adil dengan anak-anak kita. Ya, jangan kita pernah menzolimi sedikit pun atas hak yang wajib kita tunaikan atas mereka atau untuk mereka. Nah, kenapa? Kemarin Syekh di sini menjelaskan karena tidak adilnya orang tua di dalam mendidik anak, di dalam memberikan suatu perkara kepada anak, akan memberikan yang namanya dampak yang sangat buruk, di antaranya hasad, tahasud, saling hasad. Kemarin juga kita telah berikan kisah yang sangat berharga, yang sangat besar, yang bisa menjadikan pacuan kita di dalam lakukan daripada pilar yang ke-6 ini, yaitu adalah kisahnya Yusuf bersama saudara-saudaranya. Bersamaan itu Nabi Yusuf ini bapaknya Nabi juga, Nabi Yakub. Ya, bukan berarti Yusuf itu bukan berarti Nabi Yakub ini enggak adil, bukan. Nabi Yakub nabi yang adil, ya, lebih lagi di dalam mendidik anak. Akan tetapi, karena di situ ada hasad dari saudaranya Yusuf, maka terjadilah apa yang terjadi dari kemungkaran yang sangat besar, ya. Dari hasad inilah banyak anak-anak yang nekat untuk melakukan apapun itu, ya. Dari hasad mulai banyak sekali kemaksiatan yang tega, yang berani dilakukan oleh anak itu. Bagaimana anaknya sampai bohongin orang tuanya. Ya, sampai Nabi Yakub dibohongin dikarenakan adanya hasad kepada Nabi Yakub, ya, kepada Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf dibawa. Bahkan sebelumnya sebagian mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh aja tuh Yusuf. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagaimana, ya, dikarenakan adanya hasad saja itu. Dan sebab munculnya hasad, ya, karena tidak adil antara hak-hak anak yang diberikan kepada kita.
Ya, itu hati-hati. Nah, kemarin telah kita bahas di situ. Kemudian juga pilar berikutnya adalah ar-rifq wa rahmah. Berlaku lembut dan kita tampakkan kasih sayang kita kepada anak kita ketika mendidik. Kenapa? Karena dengan itu nanti akan menimbulkan hubungan baik. Ya, dengan itu anak itu jadi percaya sama kita. Dengan itu anak itu akan mudah diarahkan. Sebagaimana yang kemarin telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Anak kalau udah percaya sama kita, sudah dekat dengan kita, itu sangat mudah diarahkannya. Ya, kita berikan apa? Kita lembut di dalam menasihatinya. Hal ini juga kemarin dalilnya telah kita berikan. Ya, ada beberapa dalil yang kemarin telah kita sebutkan. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah mencium Al Hasan ibn Ali. Dalam tanda kutip ciuman yang menunjukkan atas rasa sayang, bukan syahwah atau lezah. Nah, kemudian pada saat itu ada Aqra' ibn Hasib radhiyallahu anhu duduk di sisi Nabi SAW, kemudian berkata, saya punya 10 anak, saya tidak pernah cium satupun dari mereka. Kemudian Nabi memandang Aqra' dan berkata, man la yarham la yurham. Seorang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dia tidak nyayang anaknya nggak bakal sayang sama dia. Ya, ini udah suatu perkara yang sunnatullah demikian. Ada anak tidak dipeduli sama orang tua, nanti sudah besar tuh anak tidak peduli sama orang tua. Bahkan ya, sebagian orang tua aja itu udah peduli sama anak udah besar itu sebagian mereka ada yang tidak peduli sama orang tua, apalagi yang nggak dipedulikan. Ya, ini sunnatullah. Al jaza min jinsil amal. Balasan tergantung bagaimana amalan kita. Nah, kemudian kemarin juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga di situ ada kisah dari Ummul Fadl, yaitu adalah Lubabah bintul Harith, istrinya Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, ketika menaruh Al Hasan ibn Ali, meletakkan ke Nabi SAW, anak itu sudah dalam keadaan telah selesai disusui. Diletakkan di dada Nabi SAW, kemudian anak tersebut kencing, ya, dalam keadaan di dada Nabi SAW. Fa'asabal baulu iza'ah atau izarah. Kemudian sarungnya Nabi SAW terkena air kencingnya. Qalat, dan Ummul Fadl berkata, fazakhtu biyadi ala katifaihi. Kemudian saya mendorong ya kedua pundak anak tersebut dengan tangan saya. Apa kata Nabi SAW? Irfiqi bibni rahimakallah. Berbuat lembutlah dengan anakku. Ini kias ya, tajawuz majaz ya. Berbuat lembutlah, berlaku lembutlah dengan anakku, niscaya Allah Azza wa Jalla akan merahmatimu, akan menyayangimu. Ini padahal cuma demikian. Sekarang bagaimana ibu-ibu ketika anaknya ngomel apa? Bandel. Dibentak-bentak, enggak cukup dibentak-bentak ya, disabet ya, digetuk. Ini akan apa? Akan menimbulkan yang namanya apa? Kebencian dari anak. Ketika udah benci ya kelas, selesai perkaranya. Susah. Nah, kita di Indonesia, bukan di Yaman. Kalau di Yaman itu, waduh, anak-anak tuh disabet-sabetin biasa. Dan mereka memang mentalnya kayak gitu, enggak baper. Kalau orang-orang di Arab sana, di Yaman terutama ya. Kalau di Arab Saudi enggak tahu saya. Ya, anak-anak kecil seumuran itu tuh kalau salah itu pakai selang disabet-sabetin tangannya. Dan mereka apa ya, nggak nangis gitu. Bahkan sebagian ada yang dihukum sama syekh, habis dihukum hahaha ketawa, la ilaha illallah. Padahal habis digetok pakai tongkat, ya, tongkat khutbah. Kan biasanya kalau sunnahnya kan khutbah itu pakai tongkat, ya, tongkat kecil gitu ya. Nah, itu digetok pakai khutbah itu, pakai tongkat itu apa? Nah, kalau kita bukan gitu. Mental anak-anak Indonesia beda. Nah, jadi ini sangat berlaku ya hadis Nabi SAW, irfiqi bibni rahimakallah.
berlaku lembutlah dengan anakku. Naam, semoga Allah Azza wa Jalla merahmatimu. Kemarin sampai situ terakhir. Sekarang kita lanjut. Wa mimma yadullu ala ahamiyatil inayah bijanibir rifqi wa rahma bil abna wa annahu min abwabi dukhulil jannah wal itq minan niran ma dzakarathu ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kita menjaga ya rasa lembut atau namanya rasa sayang kita, dan kita harus lembut kepada anak-anak kita, yaitu di antaranya bahwasanya lembut dan berbuat baik dengan anak kita itu di antara sebab besar seorang masuk surga dan dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Atau dengan bahasa lain, ya, seorang di antara jalan untuk masuk surga dan dibebaskan dari neraka, dia harus berlemah lembut dan harus menyayangi anak-anaknya. Di antara dalilnya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, "Ja'atni miskinatun." Ada perempuan miskin datang kepada saya, kata Aisyah radhiyallahu anha. "Tahmilu bnatain laha." Dalam keadaan membawa dua anak perempuannya. Miskin, membawa kedua anak perempuannya. Fa'at'amtuha salasata maratin. Kemudian saya memberikan, kata Aisyah, memberikan kepada perempuan tersebut 3 butir kurma. Masya Allah ya. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Kemudian ibunya ini itu membagi-bagi kurma tersebut ke anaknya sarang satu, kalau begitu ya. Ibunya satu, kemudian anaknya satu. Jadi 3 pas. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha fastat'amatha ibnataha. Kemudian rafa'at ila famihi au ila fiha. Ketika anak tersebut telah memakan kurmanya, ibu tersebut itu mau makan kurma yang masih ada satu sisanya, yang memang ini jatah ibunya untuk dimakan. Fastat'amatha ibnataha. Kemudian 2 anak tersebut masih pengen kurmanya. Udah habis tuh. Ya. Satu sudah makan, ibunya tinggal belum makan. Masya Allah ya. Fasyaqqati at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma ajib. Kemudian apa yang dilakukan ibu tersebut? Ibu tersebut membelah kurma tersebut yang ingin dia makan. Dibagi 2. Ya, kemudian diberikan kepada anak yang satu dan diberikan kepada yang sebelahnya kepada yang satu lagi. Fa'ajabani sya'nuha. Kemudian perkara tersebut membuat saya takjub, kata Aisyah radhiyallahu anha. Bayangin, Aisyah takjub. Ya, ini memang perkaranya seakan-akan perkara yang remeh gitu ya. Perkara yang biasa saja dilihat manusia. Pandangan manusia ya biasa, kurma ya kurma. Itu nilainya sangat kecil. Cuma kalau memang perkaranya, itu adalah kebutuhan kita, enggak punya apa-apa, kemudian diberikan dan dia niatnya ikhlas kepada Allah, maka perkara tersebut jadi besar. Makanya kata sebagian ulama, rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil atau yang besar itu disebab pahalanya jadi kecil. Tidak ada apa-apanya disebabkan dengan niatnya dia. Dan betapa banyak amalan yang justru dilihat kecil banget, kelihatan tidak ada apa-apa, itu malah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niat dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung bagaimana niatnya. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang hanya mendapatkan sebatas apa yang dia niati saja. Ajib. Semakin besar niatnya, semakin besar ganjarannya. Sebagian orang ya di dalam hadis Nabi SAW menyingkirkan gangguan dari jalan masuk surga. Ya, ada perempuan pelacur memberikan minum kepada anjing yang kehausan ini anjing.
bukan manusia. Masuk surga, kata para ulama, itu disebabkan niat. Jadi karena nggak ada yang lihat. Dia berusaha, saking berusaha dengan usaha yang tidak mudah, dia ke bawah sumur, kemudian dia ke atas lagi. Ini besar. Dan orang nggak ada yang lihat. Itu dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Ya. Ini perkaranya membuat saya takjub, kata Aisyah radhiyallahu anha. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakanlah kisah ini yang saya dapatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Allahu akbar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan ketetapan bagi dia dengan sebab perbuatan kecil tersebut untuk masuk surga, atau dengan bahasa lain Allah azza wa jalla membebaskan perempuan tersebut dengan sebab itu dari api neraka. Allah. Ya, sebagian kita apa? Ya, kalau mau bagi anak harus yang besar-besar. Dan yang kecil-kecil apa? Udah biasa aja, enggak menghadirkan niat. Ini kata para ulama, di sini apa? Pentingnya menghadirkan niat. Pentingnya betul-betul kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apapun itu. Karena kita nggak tahu amalan mana yang Allah terima, kita nggak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kurma. Kan nggak terbesit di benak dia itu. Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kabar yang demikian. Dan ini riwayat Muslim dalam sahihnya, berarti apa? Ini sanadnya sahih, hadisnya valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara apa? Di antara hal yang menunjukkan segitu pentingnya kita berbuat lemah lembut dan berbuat baik kepada anak-anak kita. Tapi kan susah. Ya memang gitu. Hadiah suatu perkara yang berat itu memang susah. Semakin besar janji dari Allah, semakin sulit untuk direalisasikan. Nah, jadi kita harus betul-betul apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan susah itu kan kalau dinisbatkan kepada kita. Ya. Susah itu kalau perkaranya dinisbatkan kepada kita. Dan di dalam kalimat yang sering kita ulang-ulang, yang kita sering dengar, ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya sedikit pun, upaya sedikit pun kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam zikir pagi petang, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan kamu serahkan perkara apapun, gantungkan perkara apapun kepada saya walaupun cuma sekejap mata. Sekejap mata. Ya, sekejap mata, bukan 1 jam. Tapi kata Nabi SAW, jangan. Kenapa enggak sanggup? Kita enggak sanggup. Jangan kita hadir majelis ilmu yang gampang lah. Kita mau buka Quran aja itu, baca bismillah itu enggak bisa kita. Kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang telah diberikan hidayah sama Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatinya. Dan siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah. Abu Thalib kurang apa? Ya. Islam itu tegak di awal-awal itu disebabkan Abu Thalib. Nabi hidup, ya kalau kita bicara takdir sebab ya manusia. Ya, Nabi masih hidup itu. Nabi SAW hidup terjaga di tengah-tengah ya emosinya orang-orang kufar Quraisy ingin membunuh Nabi SAW disebabkan Abu Thalib. Bahkan ketika dikurung di antara gunung ya di tengah-tengah itu Nabi SAW, kufar Quraisy semuanya dikurung. Ya, di situ Nabi SAW itu tidak boleh ada yang memberikan suplai makanan, tidak boleh ada yang menengok segala macam semisalnya, tidak ada yang boleh memberikan makanan. Nabi SAW ketika malam hari tidur dijaga oleh Abu Thalib. Kenapa? Khawatir nanti ada serangan dari mana-mana. Itu Abu Thalib. Makanya apa? Abu Thalib ini mendapatkan azab yang ringan, diringankan azabnya di neraka yang paling atas. Ya, itu pun apa? Neraka yang paling atas, bara api di bawah kaki, kemudian itu menggodok ya otaknya. Naudzubillah. Dan Abu Thalib ini menyangka tidak ada azab yang lebih keras daripada saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Abu Thalib. Enggak akan kita bisa berikan hidayah. Walaupun
Makanya ketika Abu Thalib ini wafat, ya, lama hadarahu al-maut, ketika mau wafat Abu Thalib, Nabi datang. Nabi berkata kepada Abu Thalib, "Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Ucapkan kalimat tauhid, ini kalimat saya bisa tolong kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. CS-CS-nya Abu Thalib, atau ghabu amilati Abdul Muthalib, apakah kamu benci dengan agama bapak kakek moyangmu Abdul Muthalib? Ya, agama kakek, ya, agama nenek moyang istilahnya sekarang. Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Diulang-ulang terus. Nabi ulang lagi, katakan, diulang lagi. Ya, karena Abu Thalib ini enggak enakan, ya, khawatir ada apa, itu padahal ingin wafat. Ya. Maka mata ala millati Abdul Muthalib, wafat di atas agamanya Abdul Muthalib. Na'udzubillah. Ini Abu Thalib. Apalagi ya kita enggak ada yang jamin. Makanya enggak ada yang jamin. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tuh enggak akan bisa memberikan hidayah taufik, hidayah ilham kepada orang sekalipun yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang memberikan itu semua. Maka ya di dalam beramal ini semua memang berat. Cuma kan ya kita kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ringankan. Wallahu alam, ini yang asas pilar yang ke-7, sekarang yang ke-8. Nah, sekarang yang ke-8, dikit lagi selesai insyaallah. Badlun nushi wa tawjih. Kita harus mengerahkan ya tenaga kita, waktu kita untuk selalu nasihatin anak dan mengarahkan anak kita. Kenapa? Ya anak nggak tahu apa-apa, baru muncul. Ya, taunya suatu perkara ya karena kita. Bagaikan kertas kosong gitu ya. Kita harus sering-sering untuk menasihati, sering-sering untuk memberikan arahan, sering-sering untuk kita memberikan yang namanya nasihat. Jangan kita udah dinasihati tapi tidak bisa-bisa. Iya, sabar. Ya, anak saya Ustaz masih SD, ya Allah, tapi susah banget dibilangin Ustaz. Ya sabar, kita sabar. Nah, Allah Azza wa Jalla yang menolong. Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayah. Sabar. Dan kita juga muhasabah diri kita. Jangan-jangan dulu kita gitu sama orang tua kita. Nah, itu juga di situ masuk babnya itu. Ya, bab tentang huququl walidain disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga dalam kitab Hadis Akhlak, itu di antara sebabnya. Oh, anak kita kalau udah kita doain Ustaz, istri saya kurang solehah Ustaz, ya salah. Ya. Saya nasihatin terus Ustaz. Saya doain terus, tapi kok anak saya masih gitu ya Ustaz. Sabar. Ya. Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu. Ya, Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu. Alimun, khabir. Allah Maha khabir, Maha alim. Nah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu benci atau suka sesuatu ternyata itu buruk buat kamu. Dan boleh jadi kamu benci atas suatu perkara ternyata itu baik buat kamu. Enggak tahu. Hidayah itu enggak tahu. Ya. Ada sebagian orang yang SD-nya bandel, SMP bandel, SMK bandel, gedenya jadi ya enggak bandel. Bahkan sebagiannya taat kepada Allah, bahkan sebagiannya paham ilmu agama, belajar. Banyak ini. Ya. Banyak sekali. Ya, teman-teman kita ya, saya juga termasuk SMK dulu. Saya umum pernah. Belajar saya SMK umum. Tidak pernah di pesantren. Di pesantren dulu lulus SMK. Kita banyak lihat teman-teman yang demikian. Alhamdulillah sebagian mereka ketika telah lulus, ketika besar, hidayah enggak ada yang tahu, ya. Tujuan kita atau kewajiban kita hanya menyampaikan. Allah wajibkan kita menyampaikan, kita sampaikan. Adapun diterima atau enggak sama anak kita, at-taufik biyadillah. Taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mau mengamalkan enggak kewajiban itu? Insyaallah ini akan kita jelaskan. Qala Syekh hafizahullah taala, wa aidan min raka'izi tarbiyatil abna'il 'azimah al-mudawamatu 'ala nushi wa tawjih.
Demikian pula di antara pilar yang sangat besar di dalam mendidik anak itu adalah istiqomah di dalam menasehati dan mengarahkan anak. Jangan bosan-bosan. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Iman di sini iman yang betul-betul sempurna. Iman di dalam hatinya, dia betul-betul pahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir, yang mau saya jadikan syahid, inti pendalilan itu adalah di sini di dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Fi'il amr itu perintah. Perintah, berilah peringatan. Ini kan khitab atau arah daripada yang diajak bicara ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, apakah Nabi itu belum memberikan peringatan sampai-sampai Allah Azza wa Jalla ingatkan pada saat itu? Maka jawabannya sudah. Nabi sudah memberikan peringatan kepada para umat, kepada siapapun itu. Terus kenapa kok masih diperintahkan? Maka kata para ulama, perintah di sini, fi'il amr di sini itu maknanya bukan talabul husulus syai', bukan menuntut untuk terjadinya suatu perbuatan. Tapi makna yang kedua yaitu adalah talabul istimrar ala syai', dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas perbuatan itu. Artinya apa? Teruslah memperingati manusia. Teruslah ingatkan manusia. Terus, jangan stop. Dan ini juga banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhan nabi taqillah," wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Apakah nabi belum bertakwa? Sudah jawabannya. Sudah bertakwa. Maksudnya istabir ala taqwa, teruslah di atas ketakwaan. Terus jangan sampai melepas ketakwaan. Ini juga sama, ya. Berilah peringatan terus. Bermanfaat untuk orang beriman, dan orang beriman di antaranya anak kita. Dan yang paling yang paling aula, yang paling utama masuk daripada nasihat ini kepada anak. Sebagaimana di awal kitab dulu kita telah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini juga sama. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ini maksudnya apa jaga? Ya, apakah kita belum menjaga? Apakah para kaum mukminin pada situ belum menjaga? Sudah. Terus jaga. Jangan sampai dilepas. Jaga. Dengan apa? Dengan ajarkan ilmu. Berikan ilmu. Masalahnya kita nggak punya ilmu. Ya kita mengaji. Sebagai laki-laki kita yang mengajarkan, yang mengkaji, hadir majelis ilmu. Banyak sekarang wasilah, banyak sekarang sarana untuk dapat ilmu. Orang zaman sekarang masih jahil, masih tidak paham ilmu agama, apalagi tentang perkara yang fundamental, tauhid, ibadah, sholat, puasa, itu aneh. Makanya di dalam fatwa para ulama, kesepakatan ulama di zaman sekarang, di Arab Saudi dan semisalnya, mereka nggak mendapatkan dispensasi sedikit pun nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena wasilah, sarana udah banyak. Ya, nggak tahunya mereka bukan nggak tahu, malas, ya, tafrid namanya, lalai. Dan ini nanti mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, la siyama ila ma'alil umur, terlebih lagi mengarahkan dan menasihati anak kepada perkara-perkara yang tinggi, yang besar, wa makarimil akhlaq, dan akhlak-akhlakul karimah. Nanti kita akan jelaskan di ayat yang sangat mulia, yang sangat besar, ya, yang sangat agung, nanti kita akan bawakan. Bad'an bi ta'limil aqaidid diniyah. Ini mulai nasihati anak itu dengan mengajarkan akidah. Kalau anak kita masih kecil bukan berarti kita ajarkan bagaimana akidah asma wa sifat, akidah bagaimana meminta syafaat itu harus, enggak usah kayak gitu. Syarat syafaat enggak usah. Ya, kita berikan atas kadar yang mereka pahami saja. Nah, bagaimana akidah kita kepada Allah, kalau minta kepada Allah, lihat bagaimana
Nabi SAW ya mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Ini dasar. Kalau minta sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah. Ini kan tauhid. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh minta sama orang, bukan. Ya, ini di sini ada nilai-nilai apa? Tauhid, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal yang dipinta Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa faraidil Islam wa arkani, tentang kewajiban-kewajiban Islam, rukun iman, ini penting. Bagaimana sholat? Apalagi sholat. Nanti dalilnya insya Allah di bawah kita akan bawakan surat Luqman, itu sangat lengkap sebagaimana susunan ini. Wasairil awamir syar'iyyah, dan segala perintah-perintah syar'i. Ini kan kita nggak bakal bisa kalau nggak belajar. Berarti kita diwajibkan untuk belajar. Ya, kita diwajibkan untuk apa? Belajar bagaimana caranya sholat. Nah, jangan-jangan kita aja juga masih salah sholatnya. Bagaimana caranya baca Quran? Jangan-jangan kita Al-Fatihahnya aja belum lulus. Ya, kalau Al-Fatihahnya masih ada salah-salah dikit, lahan-lahan khafi ini enggak diketahui kecuali bagi orang yang mempelajari tajwid dengan detail gitu, seperti makhraj huruf kha di mana, ha bagaimana, kemudian pokoknya antara huruf-huruf yang samar gitu ya, khafi. Ya, itu enggak apa-apa kalau khafi. Tapi kalau yang jali sebagian orang Al-Fatihah sebagian ikhwan, kita bicara bukan yang belum ngaji, Pak. Yang sudah ngaji, yang sudah mulai menumbuhkan jenggot, katanya sunnah Nabi, ya memang kewajiban. Dan kita yang mulai cingkrang misalkan, yang katanya sunnah Nabi SAW, yang mulai sholat di masjid, kewajiban dari Allah Azza wa Jalla, dan lain-lain. Yang perempuannya bercadar, katanya sunnah Nabi SAW, tapi meninggalkan yang lebih wajib daripada itu, belajar Al-Fatihah. Iya, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah oleh salah seorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Kata para ulama, bukan cuma nggak baca, masuk di situ apa? Al-Fatihahnya nggak benar. Baca Al-Fatihah, alhamdulillah, ha hurufnya diganti, harusnya ha tipis jadi ha tebal. Ada itu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Riwayat yang lain dibaca, harusnya mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Sebagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah. Tidak ada di situ nabar. Nabar itu dihentak gitu ya. Iya, enggak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya enggak ada, jadi hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau so jadi sin masih mending gitu ya. Makhrajnya sama, sifatnya doang yang beda. Kalau so ini ikhbab, sin istifal, infitah dan istifal. Kalau so itbaq dan isti'la itu masih mending. Ihdinas siratal, sebagian bukan bukan salah pada yang bagian ini, bukan. Kalau itu masih dimaklumi lah. Misalkan ada yang baca ihdinas siratal, itu masih mending. Walaupun yang benar si gitu ya. Yang fatal itu yang tadi. Mustaqim jadi kaf. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi, maghdu. Ini juga masih mending. Tipis-tipis. Do sama dal. Tapi sebagiannya ya Allah. Ya. Fatal. Al-Fatihah itu. Panjang pendeknya itu udah fatal itu. Tidak tahu. Yang kata para ulama hanjali ini diketahui oleh orang awam pun nggak tahu. Bahkan bukan orang awam, orang yang udah ngaji aja nggak tahu. Ini fatal. Ya. Berbahaya. Makanya ya kan yang paling dasar kita ngajarin anak tuh diantaranya pertama-tama selain akidah Al-Quran. Kita perintahkan untuk menghafal, perintahkan untuk baca yang benar. Kitanya nggak bisa baca gimana? Ya. Coba sini nak, ya, abi tes, abinya juga nggak bisa.
Bagaimana cara tahunya? Oh ini salah, oh ini nggak salah. Ya, kita susah Ustaz belajar tajwid. Ya, kalau kita mungkin udah belajar tapi ternyata tidak bisa-bisa, fattaqullah mastata'tum, kita bertakwa semampu kita. Tapi masih banyak ilmu yang lain yang lebih fundamental lagi. Ya, belajar akidah, cara sholat, minimal Al-Fatihah kita benar itu minimal. Wasairil awamir syar'iyyah wa kadza inda zajar wa tahdzir. Demikian pula ketika kita mau membuat jerak anak kita, mau memperingati anak kita, yabda bil kabair, ya, melarang, mentahdzir, memperingati, maka peringati dari yang paling besar dulu dosanya. Minadzunub wal atham, ya, dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang ada. Syirik misalkan. Tapi kan anak kecil nggak mungkin berbuat syirik, Ustaz. Ya, karena nggak tahu gitu, karena belum kebayang. Ya iya. Tapi Pak, di zaman sekarang, ya zaman digital, ya, banyak sekali game apa segala macam HP, itu banyak anak-anak yang dia asal ikut-ikutan aja tuh. Ya. Dulu istilahnya di game-game yang mereka biasa lakukan, ada nyembah patungnya, ada sujudnya kepada berhala, ada gerakan-gerakan yang apa, itu kan bahaya. Ya, kalau kita normalisasi terus kayak gitu, nanti lama-lama besar kayak gitu. Alhamdulillah. Memang anak kecil bukan mukallaf kalau masih belum tamyiz. Bahkan tamyiz pun bukan mukallaf. Menurut pendapat yang sahih, mukallaf itu syaratnya dia akil baligh, berakal dan baligh. Ya, walaupun kalau dalam ilmu usul fikih kita rinci, ulama berselisih. Apakah dia baligh, akil, dia berakal dan dia memahami, bisa memahami seruan syariat, apakah dia berakal dan baligh. Tapi yang sahih, yang benar, seorang ya dikatakan mukallaf, terkena beban syariat ketika dia berakal dan dia baligh. Kalau dirinci bingung nanti kita. Nah, itu kita berikan arahan, kita berikan yang benar, kita berikan ini game ini nggak benar, ini game-game online terlebih lagi nggak boleh itu. Nah, banyak aurat perempuan, yang game-game itu joget-joget perempuan, la ilaha illallah. Nah, wasairil manahi asyariyah, dan segala larangan-larangan yang dari syariat kita jelaskan. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, jelaskan dari awal. Nggak boleh, terutama yang paling besar diantaranya durhaka sama orang tua, jelaskan. Ya, poin durhaka kepada orang tua. Fahadhil umur yajibu an yakuna lahan nasibul akbar min at-tawjihi wan nushi. Maka perkara-perkara ini, ya, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa-dosa besar, itu wajib untuk kita berikan an-nasibul akbar, bagian yang sangat besar, ya, dari berupa arahan dan berupa nasihat. Artinya tentang maksiat jangan kita bosan-bosan. Ya, jangan kita bosan-bosan untuk ingatkan. Hati-hati ini, hati-hati ini, hati-hati ini. Semua, apapun itu. Salat dan semisalnya. Wa ba'daha yaltafitul walidu wal walidah ila ghairiha min al-umuri allati yasluhu biha hala aw yuslihu biha hala abnaihim fid dunya min al-mat'am wal malbas wa ghairiha. Kemudian setelah dia memberikan pelajaran tauhid, akidah, tata cara sholat, tata cara puasa, zikir pagi petang, ya, kemudian zikir setelah sholat, zikir sholat, dia berikan Al-Fatihah yang benar, dia didik, kemudian cara baca Al-Quran bagaimana, pelan-pelan, ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jelaskan. Setelah itu barulah, ya, kita mementingkan atau memperhatikan perkara-perkara yang dapat memperbaiki keadaan anak-anak kita dari sisi dunianya. Makanannya bagaimana, bajunya bagaimana, semisal. Kalau sekarang terbalik, bagaimana anak saya supaya bajunya bagus, ya. Bagaimana nih anak supaya makannya enak. Dipikirin itu. Ketika anak lagi merantau jauh, nah udah makan belum? Udah makan ditanya. Orang itu gak bakal lupa sama makan, gak bakal lupa. Kalau lupa dia mati. Gak bakal lupa.
Yang lupa itu untuk apa namanya dalam perkara ibadah. Bagaimana baju lebarannya udah dibeli belum? Udah di check out belum kalau zaman sekarang? Ya pasar itu kan dekat banget di HP kita zaman sekarang. Ini udah dicari-cari lagi belum? Ini bagaimana kerjaannya bagaimana? Ini bagaimana tugasnya? Ini bagaimana? Semua perkara dunia ditanya. Ya perkara-perkara akhirat, bagaimana hafalannya? Bagaimana baca Qur'annya? Terus ya, dari kecil tuh, dari kita. Ya, dari apa namanya? Kemarin telah kita jelaskan sejak usia dini di atas kita telah jelaskan. Supaya tumbuh di atas kebiasaan yang baik. Dan ketika sudah besar pun kita ingatkan, terus tetap ingatkan. Ini demikian. Nah, di zaman sekarang terbalik ya. Di zaman sekarang apa? Terbalik. Sebagian orang tua bahkan ya mau anaknya supaya apa? Udah bagaimana caranya nih dia nanti kuliah S1 supaya nanti kerja mendapatkan uang. Dan nanti apa? Supaya bisa dinikmatin sama orang tua. La ilaha illallah. Ini salah besar dalam investasi. Katanya mau investasi sukses. Yaitu investasi anak itu yang paling besar investasinya itu. Jangka yang sangat panjang. Apalagi kalau berhasil jadi ustaz, berhasil jadi guru, ya berhasil jadi pendidik. Dia mengajarkan ilmu, mengajarkan, mendakwakan, masya Allah. Ya, itu kita punya itu semua pahala. Kita dapat itu semua pahala. Sholat orang yang diajarkan sama dia, baca Qur'annya, ya, ibadah-ibadah yang lainnya dapat semuanya. Ajib. Nah, wa minal wasayal balighah an-nafi'ah al-musaddadah ma dzakarahu Allah 'azza wa jalla fi kitabih an Luqman al-Hakim hinama wa'adha banahu fi surati Luqman. Di antara wasiat yang sangat ngena, yang sangat dalam gitu ya, yang sangat bermanfaat dan musaddadah, yang betul-betul apa? Lurus. Ya, wasiat yang sangat lurus nih. Sangat balighah. Balighah ini mendalam, ngena banget sampai hati. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Luqman Al-Hakim. Ini sebagian kita sudah pernah mendengarkannya. Ketika Luqman itu wa'adha, memberikan wasiat, nasihat, wejangan kepada anaknya. Hal ini diceritakan oleh Allah dalam surat Luqman. Bayangin, sampai dibuat nama surat itu, nama Luqman. Saking besarnya isi kandungannya. Di antara isi kandungannya nasihat orang tua kepada anak. Menunjukkan poin nasihat orang tua kepada anak itu sangat besar, bukan perkara sepele. Biarlah, jangan kita sampai bilang biarlah kan ada ustadznya di sekolah. La ilaha illallah. Lepas tanggung jawab kita. Biarlah, yang penting kan udah belajar katanya. Ya, itu kan ada ibunya. Ada ibunya. Emang kita siapanya? Ya, sebagian demikian. Biarlah dia itu kan udah dewasa. Nah, terus ya, kita nasihati, wasiatkan. Mungkin ada dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Di sini ada nasihat Luqman ya. Bahkan disebutkan di dalam surat Luqman itu nasihat Luqman kepada anaknya itu satu halaman itu. Full satu halaman dalam rangka menasihati anaknya. Ini menunjukkan poin yang sangat besar. Ya, poin yang harus selalu diperhatikan. Harus selalu dijaga. Nah, sebagian orang tua, ketika anaknya melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, itu didiemin. Ya. Melakukan suatu hal-hal yang haram, didiemin. Atau kita bicara orang-orang umum pada umumnya, anaknya menggunakan nggak lepas hijab, bahkan sebagian mereka anaknya nggak sholat, didiemin. Ya. Sebagian lagi ketika anaknya masih kecil, ya, nggak dididik untuk sholat. Ya. Dalam atas dasar kasihan lah kalau saya bangunin. Anaknya udah 6 SD, subuh, kasihan lah kalau saya bangun, kasihan.
Ini orang tua yang sebenarnya apa? Kesian dengan perkara dunianya saja, tidak kesian kepada anak dengan perkara akhiratnya. Kesian, justru kita kesian sama anak kita dengan perkara akhirat, ya. Dan itu salah orang tuanya nanti ketika dia tumbuh besar, ternyata nggak biasa sholat, nggak biasa melakukan perkara-perkara kebaikan. Orang tuanya itu salah. Orang tuanya akan mendapatkan pertanyaan dan ya suatu tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dulu pernah kita bawakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an mar'iyatihi. Setiap kalian, kata Nabi, adalah ya, penanggung jawab, pemimpin. Dan kalian semuanya akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Itu bagaimana itu? Anaknya kok bisa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Udah dinasihatin belum? Udah itu berat banget itu. Makanya ya dibahasakan di dalam Al-Quran, anak itu adalah amanah yang harus dijaga. Dan orang beriman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ketika membahas tentang amanah, beramanah kepada apa yang diamanahi, mereka menegakkannya. Sebagaimana yang telah kita bahas dahulu di awal-awal. Haitsu bada'ahum bitauhid, di mana Luqman memulai nasihatnya dengan tauhid. Kemudian yang kedua memulai dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelahnya memberikan tanbih, peringatan tentang bagaimana cangkupan dan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Di dalam isyarat, di dalam ayat ini terdapat isyarat apa? Darurah muraqabatillah. Sangat darurat urgensinya nilai muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Kemudian untuk menegakkan sholat dan semisalnya nanti kita akan jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sekaligus ayat serta tafsirnya kita akan ambil dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkannya. Jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.